Anda kembali bersama kami, pemirsa. Dua tersangka penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora alias David menjalani rekonstruksi kasus di Jakarta Selatan. Mereka memeragakan 40 adegan kekerasan tanpa didampingi satu lagi pelaku berinisial AG. Tatapan tajam Mario Dendi Satrio, salah satu tersangka penganiayaan terhadap David, terlihat saat ia digiring petugas keluar dari rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Entah kepada siapa tatapan mata tajam itu dilayangkan Dendi. Yang jelas hari ini dia dan Shane Lucas harus memeragakan 40 adegan penganiayaan terhadap David yang saat ini masih terbaring koma. Terlihat mobil yang dikendarai Dendi saat kasus terjadi, Jeep Rubicon, dibawa polisi ke lokasi kejadian. Mobil yang kemudian membuka aib di Direktorat Pajak tersebut terlihat masih dilabeli polisi sebagai barang bukti. Tak berapa lama, rombongan tiba di Komplek Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi ini hanya dua tersangka yang hadir mengikutinya, yaitu Dendi dan Shane. Sementara satu pelaku lagi, yaitu AG, tidak mengikuti rekonstruksi dan diperankan seorang pengganti. Rekonstruksi pun berjalan di bawah gerimis. Awal mula 37 adegan yang dipersiapkan polisi, kemudian berkembang menjadi 40 adegan berdasarkan pemeriksaan yang dipadukan dengan hasil forensik digital. Pada adegan selanjutnya terlihat Dendi, Shane, dan pelaku AG yang diperagakan pengganti. Dalam reka ulang ini ketiganya berjalan untuk menjemput David di salah satu rumah. AG lalu memberitahu korban melalui percakapan WhatsApp bahwa ia sudah berada di lokasi untuk memberikan kartu pelajar David. Mereka bertiga lalu menuju rumah saksi di mana David saat itu berada. Setelah bertemu korban, ketiga pelaku mengajak David menuju belakang mobil Rubicon Dendi. Terlihat Dendi merangkul David dan membawa korban ke tempat Rubicon Dendi terparkir. Disinilah detik-detik penganiayaan terhadap David terjadi. Di tengah obrolan yang memanas, satpam komplek mendatangi mereka. Setelah satpam berlalu, Shane kemudian memantau keadaan sekitar untuk memastikan penganiayaan terhadap korban tidak diketahui. Selanjutnya, kejahatan Dendi pun ditingkatkan dengan memerintahkan David untuk push up 50 kali. Namun David tidak mampu menyelesaikan perintah itu, kemudian David pun terduduk. Dendi lalu mencontohkan push up pada David. Semua kejadian disaksikan AG dan Shane. Silakan, Iden, siapa? AG lalu masuk ke dalam mobil tanpa menutup pintu, sementara David kembali melakukan push up dengan posisi tangan mengepal. Namun David hanya melakukannya 3 kali, dan saat terduduk, Dendi lalu memerintahkan David bersikap tobat yang dicontohkan oleh Shane. Ya, cukup, berdiri. AG terlihat menyaksikan semua peristiwa biadab di hadapannya itu sambil merokok. Beberapa saat kemudian kekejian pun terjadi dari geng Dendi ini. Dendi menendang kepala David menggunakan ancang-ancang tendangan kuat. Tendangan berulang kali terjadi lalu Dendi ancang-ancang melakukan tendangan terakhir kali. Sambil berlari, pada realnya dia sambil berlari. Menggunakan kaki kanan. Dendi mengakhirinya dengan selebrasi ala Cristiano Ronaldo dan memukul kepala korban dengan tangan kanan. Penganiayaan berakhir setelah suami istri yang menjadi saksi kejadian ini menemukan David lalu melarikannya ke rumah sakit. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video, itu ada adegan yang terpotong. Tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video,
Kemudian video ini kita besarkan, apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video, tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Rekonstruksi ini juga disaksikan kuasa hukum David. Rekonstruksi baru berakhir sore tadi dikarenakan hujan deras yang sempat terjadi di wilayah Jakarta. Tim TV One mengabarkan.